Al-Qaim bihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Ghafur. Salawat berikan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Baik ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini kita akan melanjutkan sirah yang berkaitan dengan biografi seorang sahabi al-jalil, yaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena beberapa pekan yang lalu sebelum kita membahas siwa atau tragedi Karbala, karena muqtadal hal kita berada di bulan Muharram pada saat itu dan mendekati tanggal 10 Muharram, sehingga kami sampaikan satu peristiwa yang berkaitan dengan 10 Muharram dan antara sekian banyak peristiwa ya, ditenggelamkannya Fir'aun pada 10 Muharram juga disamakan Nabi Musa, Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam diterima taubatnya, kemudian Nabi Nuh mendarat di atas pegunungan Al-Judi, kemudian juga banyak lagi ya, Nabi Ayub disembuhkan, kemudian Nabi Ibrahim diselamatkan dari api. Banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Salah satunya lagi pada umat Rasulullah SAW, yaitu terbunuhnya cucu beliau, bahkan cucu cicitnya 16 Ahlul Bait, yang berakhir dengan pemenggalan kepada Sayyidina Husain yang sudah kita jelaskan. Di penghujung pembahasan kita, nah ini perlu kita ingat ya, sebelum kita lanjutkan bahwa Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala memberikan nasihat kepada kita mengenai sikap kita Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap peristiwa yang luar biasa ini. Kata beliau, wa'lam anna ma usiba bil Husain yaum Asyura innama huwa asy-syahadah. Ketahuilah bahwa peristiwa yang menimpa Sayyidina Husain pada hari Asyura 10 bulan Muharram, yaitu terbunuhnya beliau dan dipenggalnya beliau, innama huwa asy-syahadah, itu hanyalah merupakan kesyahidan beliau, adalah ala mazid rif'atih indallahi azza wa jalla, yang menunjukkan adalah ala mazid rif'atih indallahi azza wa jalla, yang menunjukkan diangkatnya, ditambahnya maqam, pangkat, derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa ilhaqihi bi darajati ahli bait tahirin, dan digabungkannya beliau bersama atau dengan derajat para ahli bait yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dikatakan disucikan? Karena dalam Al-Quran wa yutahhirakum tathira, ini langsung nas dari Allah untuk keluarga Nabi SAW. Lalu kemudian faman dzakara dzalika yauma musabahu, dan barang siapa yang mengingat peristiwa tersebut, musibah tersebut, tragedi tersebut pada hari itu, fala yanbaghi ayasyghila bil istirja', maka tidaklah ia harus menyibukkan diri, atau janganlah ia menyibukkan diri kecuali dengan istirja' saja, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, imtitsalan li amrillah atau imtitsalan lil amr, sebagai bentuk ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan musibah, apa firman Allah? Wa basyirus sabirin, beritakanlah kabar gembira kepada orang yang sabar, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu yang mereka-mereka yang apabila timpa musibah mereka berkata inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah juga kami akan kembali. Ulaika lahum salatu rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, dan bagi mereka itu adalah kasih sayang Allah dan pengampunan dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi ini kata Imam Ghazali yang harus jadi patokan bagi kita. Lalu iyyahu tsumma iyyah minal bilad rafidhati wan nahwiha, jauhilah dan jauhilah oleh kalian dari kebidahan-kebidahan yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah dan yang sejenisnya. Ya, seperti mulai melukai tubuh atau memperingati hari tersebut dengan kesedihan yang mendalam gitu, ya. Minan niyahah wal hazan, kata beliau, wan nadab, dari ya, kesedihan yang mendalam, kemudian juga meraung-raung, melukai tubuh dan sebagainya. Karena idzalika laisa min akhlaqil mu'minin, karena hal itu bukan termasuk akhlaknya orang yang beriman, kata beliau.
Wa illa, dan jika itu dibolehkan, lakana wafatu jaddihi aula bidzalika wa ahra. Jika itu dibenarkan oleh syariah, tentu hari wafatnya kakek beliau yaitu Rasulullah Muhammad SAW lebih utama dan lebih afdal lagi gitu, daripada hari wafatnya beliau. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata. Di penghujung kalimat beliau, cukuplah Allah pelindung kita dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Wallahu a'lam. Itu sebagai penutup dari pembahasan Kamis yang lalu. Baik, kita kembali kepada pembahasan sebelumnya. 2 atau 3 Kamis yang lalu pembahasan kita sebetulnya sampai kepada masuk Islamnya Sayyidina Tufail Ad-Dawsi. Sudah dibahas mengenai biografi Tufail Ad-Dawsi dan bagaimana beliau masuk Islam. Beliau yang mendapat doa dari Rasulullah SAW, ya. Beliau seorang ahli sastra, penyair yang luar biasa, ya, datang ke Mekah, kemudian bukan diintimidasi, diprovokasi oleh musyrikin Mekah, tokoh-tokoh Mekah, jangan dekati Muhammad katanya. Di kita di sini ada seorang bernama Muhammad, dia omongannya itu berbau sihir katanya. Pokoknya jangan, sumpah saja telinga kamu katanya, kalau kamu mau tawaf di sana. Maka dia mengikuti gitu kan. Tapi dia berpikir, loh, kenapa saya mesti melakukan ini? Andai dia mengatakan sesuatu, lalu saya mendengarnya, saya bisa membedakan mana syair mana bukan syair, karena saya ahlinya, begitulah kurang lebih. Akhirnya dicopot tuh. Begitu mendengar bacaan Al-Quran yang beliau bacakan di dalam Masjidil Haram, dulu belum seperti sekarang ya, masih pasir, hanya Ka'bah saja begitu ya. Nah di situ beliau terkejut, yang pada akhirnya diam-diam mengikuti Rasulullah ke rumahnya, lalu minta dibacakan, dan seketika itu juga beliau bersyahadat. Singkatnya, beliau berdakwah siang malam di kampungnya, di daerahnya, di Yaman, di daerah Daus, dan beliau tokoh waktu itu yang sangat disegani. Wah, pokoknya tokoh nomor satunya lah. Tapi ternyata jangankan mengikuti beliau gitu, hanya 1-2 saja istrinya dengan beberapa anaknya. Masyarakatnya alih-alih mengikuti, bahkan sebaliknya mencibir, bahkan menghujat beliau. Yang dulu didolakan sekarang berbalik, dihujat, menjadi hujatan gitu. Nah, beliau kecewa, akhirnya kembali ke Mekah menjumpai Nabi SAW, dan beliau memohon, ya Rasulullah, ternyata saya berdakwah siang malam persis seperti Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh kan 900 sekian tahun ya, beliau hanya dalam kurun waktu sekian bulan gitu, atau sekian tahun. Beliau sampaikan, ternyata mereka bukan malah menyambut dakwahku. Dulu aku didolakan, sekarang sebaliknya, aku dihujat, aku dilecehkan. Mereka tidak menghargaiku lagi. Sudah ya Rasulullah, mohonkan saja kepada Allah agar Allah membinasakan mereka saja. Karena yakin doa Rasulullah dijabah. Rasulullah tidak komen, langsung mengangkat tangan, menegadahkan kedua tangan. Oh, beliau bangga itu, berarti keinginannya dikabulkan ini. Tapi apa yang membuat beliau terkejut dan sekaligus haru? Ternyata isi doanya berbeda dengan apa yang dia minta. Allahumma hadi Dausan wa'tini bihim muslimin. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada penduduk Daus, dan datangkanlah mereka kepadaku dalam keadaan sudah memeluk Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Langsung terharu. Kalau orang-orang makomnya kayak kita mungkin, ya Rasulullah, saya minta dibinasakan kok bisa protes. Tapi beliau langsung connect, menangis. Ya Rasulullah, dalam hatinya apa? Ya Rabb, ampuni aku, kenapa aku tidak meminta ini saja? Padahal doa, aku yakin doa Nabi pasti dijabah. Kalau begini kan keindahan yang akan ku dapatkan. Mereka beriman dan mereka kembali kepada semula. Ya, jadi menyesali gitu. Langsung haru, menangis beliau. Nah setelah itu kata Nabi, sudah kembali lagi dan seru lagi mereka dengan penuh kesabaran, ikhlas dan sabar. Maka kembali dengan penuh keyakinan karena sudah dapat doa dari Nabi. Dan benar saja, ketika Nabi sudah hijrah sekian tahun di sana, maka ketika pasca perang Khaybar itu, ternyata ada serombongan, Masya Allah, kurang lebih 80 keluarga. Antum bisa bayangkan, tidak kurang dari 80 keluarga di bawah pimpinan beliau datang, ya, dalam satu riwayat dengan membawa obor malam hari. Masya Allah, terkejutlah, siapa ini? Rupanya beliau Abu Tufail Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Di belakangnya penduduk Daus berbondong-bondong masuk Islam dan sudah menjadi ya pengikut setia beliau dan berbaiat. Kemudian setelah bersyahadat tentunya mereka pun ikut
bersama Abu Tufail menghadap Rasulullah SAW. Dan benarlah doa beliau, benarlah perkiraan siapa? Abu Tufail, bahwa doa beliau diijabah. Mereka datang kepada Nabi berbondong-bondong dalam keadaan sudah memeluk agama Islam, dan di antara mereka itulah Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang siapa sosok Abu Hurairah. Ya, mengingat waktu kita sekitar satu, mudah-mudahan pas gitu ya. Dan Allah melindungi dari kekeliruan. Baik, Abu Hurairah anhu termasuk salah satu di antara rombongan ini. Jadi beliau masuk Islam persisnya pada tahun ke-7 dari hijrahnya Nabi SAW. Jadi tahun ke-7 berarti kurang lebih 3 atau 4 tahunan sebelum wafatnya Nabi SAW. Walaupun versi yang lain ada mengatakan selain itu. Tapi yang masyhur beliau masuk Islam pada tahun ke-7. Sementara Nabi SAW wafat pada tahun ke-11. Berarti kurang lebih 3 tahun lebih 4 tahunan sebelum wafat Nabi SAW. Nah, tiba di Madinah, singkatnya beliau berbeda dengan sahabat yang lain. Dengan maksudnya dengan Muhajirin dan Ansar. Diriwayatkan dalam beberapa kitab sirah, termasuk dalam kitab yang ada di hadapan saya ini, bahwa pada akhirnya mengapa beliau muncul pertanyaan didaulat sebagai atau sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis Nabi, sahabat yang terbanyak menghafal hadis Nabi, paling banyak hafalannya. Padahal di sana ada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ada Sayyidina bin Umar, ada banyak lagi yang lain, ada Muhajirin dan Ansar. Beliau dari Daus, dari Yaman. Nama sebelum Islamnya Abdus Syams. Abdus Syams itu kalau diterjemahkan seharusnya hambanya matahari. Maka begitu masuk Islam dan berjumpa dengan Nabi, langsung Nabi rubah, ganti dengan Abdurrahman. Nama ayahnya As-Sakhr. Jadi Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani, orang Daus, dan Daus berada di negeri Yaman. Setelah beliau masuk Islam lalu ikut hijrah bersama Abu Tufail, tiba di Madinah, beliau langsung menyibukkan diri dengan ilmu. Beda ini. Kalau yang lain ya ada yang berniaga, ada bertani dan sebagainya. Sehingga mengapa beliau paling muncul? Dijelaskan, orang-orang Muhajirin kebanyakan mereka sibuk dengan pasarnya, dengan perniagaannya. Karena terkenal orang-orang Muhajirin, orang penduduk Makkah, Muhajirin itu mereka yang berhijrah dari Makkah itu ahli dalam berniaga. Karena tanah yang ada di Makkah itu ya kurang cocok untuk digunakan bercocok tanam. Ya, tidak sesubur Madinah, jauh. Maka jika saat ini antum atau kita pergi ke Makkah, maka di mana ada kebun korma yang subur sesubur di Madinah? Tidak ada. Ada di Awali kurang lebih sekitar 10 atau 15 kilo, itu pun tetap tidak sesubur Madinah. Maka kita jarang mendengar korma Mekah gitu. Yang ada korma Bani, korma Sofawi, korma Ajwa. Ajwa memang hanya di Madinah ya. Jadi korma-korma yang besar itu ambar, itu adanya di Madinah. Ya. Ada Hulayyah, korma yang sudah langka itu kecil sekali dan khasiatnya luar biasa. Hulayyah kecil. Dulu saja saya mendengar tinggal 2 pohon, itu tahun ketika saya masih tinggal di sana. Sekarang wallahu alam. Ya. Itu ada di Madinah. Nah, sementara Mekah tidak dikenal. Nah, jadi di Madinah itu terkenal, kalau Mekah terkenal dengan perniagaannya, maka dalam surat Quraisy itu kita tahu kan dari sana, di Ilafi Quraisy Ilafi Rihlata Syita'i wa Shaif, mereka sering mengadakan bepergian perjalanan pada musim panas dan musim dingin. Itu untuk berniaga ke mana? Ke Syam diantaranya. Nabi juga pada usia 12-an tahun kan diajak oleh siapa? Pamannya untuk berniaga ke mana? Ke Syam. Ya, artinya penduduk Makkah dikenal dengan tijarahnya. Nah, sementara penduduk Madinah dikenal dengan pertaniannya. Nah, maka penduduk Mekah sibuk dengan pasarnya. Artinya Muhajirin nih, orang yang berasal dari Mekah. Nah, sementara Ansor sibuk dengan pertaniannya. Nah, maka Abu Hurairah anhu beliau menyibukkan diri untuk menuntut ilmu, menghafal ayat suci Al-Quran, kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabawi alaihi wassalam. Maka dikenal di sana ada Dakatul Agawat, ya tingginya 60 kurang lebih 60 cm. Ya, kalau antum pergi menghadap ke rumahnya Rasulullah atau makam Rasulullah saat ini, dulu rumahnya beliau dari arah depan itu, dilihat, maka di situ ada sampai saat ini tidak dihancurkan karena itu sangat bersejarah. Tempat
disebut Dakatul Agawat itu dulu 70 ya, para sahabat Nabi yang menspesialisasikan diri untuk menuntut ilmu, menghafal Al-Quran dan hadis. Pimpinannya atau ketuanya adalah Sayyidina Abu Hurairah anhu. Tercatat dalam biografi beliau, rela tidak makan dan minum berhari-hari sampai pernah jatuh pingsan. Dikira ini pingsan atau kesurupan begitu. Ternyata sebabnya satu, karena beliau belum makan dan belum minum berhari-hari. Jatuh di masjid. Mengapa? Karena saking konsennya dengan ilmu. Seperti Nabi, beliau juga mengikat perutnya dan seterusnya. Maka kalau orang-orang Syiah, mohon maaf, mengkritisi, masa katanya, emang otak komputer ada yang berani mengatakan begitu? Kok masuk Islam paling akhir katanya, penghafal hadis paling banyak, bagaimana? Dia tidak tahu biografinya seperti apa. Beliau menspesialisasi diri selama kurang lebih 4 tahunan itu ya, hanya menghafal Al-Quran dan hadis, kemudian ikut dengan Nabi kemanapun, ikut. Sehingga setelah Rasul wafat, di situ baru mutiara-mutiara yang nampak, sampai para sahabat banyak yang terkagum-kagum. Ini bagaimana bisa seperti, bahkan dites di atas ada yang mengetes beliau itu. Ya pernah ditesnya begini, coba berikan berapa hadis dari Nabi SAW, disampaikan. Setelah itu dipersilakan secara diam-diam ada katibnya sahabat ini untuk menuliskan apa yang dibacakan dari balik hijab, artinya tanpa dilihat oleh Abu Hurairah, dicatat itu. Apa yang dia dibacakan itu dicatat tanpa sepengetahuan Abu Hurairah. Setelah sekian tahun dipanggil kembali, atau sekian bulan dipanggil kembali dan diminta dibacakan kembali apa yang sudah dibacakan waktu itu. Ternyata persis, tidak ada satu huruf pun yang melenceng. Disitulah makanya diakui kejeniusan dan kehebatan Sayyidina Abu Hurairah. Makanya beliau termasuk salah satu di antara 11 para sahabat yang menghafal Quran dan mengajarkannya. Karena tidak semua sahabat hafal Quran, tidak semua sahabat juga hafal mengajarkan. Tapi beliau di akhir-akhir, termasuk Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Qais ya, Al-Muttalibi ya, itu termasuk akhir-akhir di antara 11 ya. Nanti insyaallah, dulu pernah kita sampaikan. Yang pertama Sayyidina Ali bin Wajah, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan Al-Umawi, Sayyidina Ali bin Wajah Al-Quraisy, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan Al-Umawi, Abu Darda, kemudian Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud dan seterusnya. Nah itu. Nah baik, Abu Hurairah anhu, beliau menghafal hadis, tercatat oleh para sahabat paling banyaknya hafalan hadis, dan beliau meriwayatkan yang sudah tercatat ini dan tersebar di beberapa kitab baik dalam Bukhari, Muslim dan seterusnya, 5.374 hadis. Antum bisa bayangkan, sekelas Sayyidina Abdullah ibnu Umar saja itu hanya 1.630 hadis. Jadi 1.630 hadis. Nah sementara Sayyidina Abdullah bin Abbas juga sama, hanya 1.600 hadis. 1.600 hadis. Tapi Sayyidina Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani yang kunyahnya Abu Hurairah, kalau ada Abu itu namanya kunyah, kalau laqab itu julukan, seperti Al-Haidar misalnya, anak singa atau apa, itu julukan. Tapi kalau kunyah itu seperti Nabi, Abul Qasim, pakai Abu, Ummu, Ibnu, nah itu Ibnul Arabi, Ibnu itu kunyahnya. Abu Fulan, Ummu Fulan, Ibnu Fulan itu kunyah namanya. Nah ini kunyahnya Abu Hurairah. Wafatnya pada usia 78 tahun dan dimakamkan di Baqi, Madinah Al-Munawwarah. Antum ingin mengucap salam ya di sana. Makam beliau di Madinah Al-Munawwarah pada usia 78 tahun radhiyallahu anhu. Masuk Islam tahun ke-7, kemudian menghafal hadis dan paling banyak hafalannya di antara sahabat. Itu diakui oleh para sahabat. 5.374 hadis. Ya, beliau wafat sekali lagi usia 78 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Nah, lalu ini kaitan dengan hadis. Kan semua para perawi ini banyak meriwayatkan dari beliau. Ya. Nah, kita kenal, makanya ada Kutubus Sittah. Antum bisa dicek dalam Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu apa sih? Pertama Sahihain. Di antara Kutubus Sittah itu 6. Kitab yang 6 itu pertama Sahihain. Ini yang termasuk Kutubus Sittah. Apa Kutubus Sittah? Kutubus Sittah itu kutub yang 6 itu. Ini kitab hadis. Sahihain itu Sahih Bukhari dan Muslim. Ini disebut Sahihain. Lalu kata ulama, as-sahihul kutub ba'dal Quran, paling sahihnya kitab setelah Al-Quran Sahihul Bukhari.
Walaupun ada sebagian ulama, ya tentu dari murid-muridnya Imam Muslim, Imam Sahih Muslim lebih utama katanya. Tapi jumhur Sahih Bukhari, ya lebih tinggi makamnya. Maka asal kutub pada Al-Quran Bukhari, kemudian Muslim, ini sahihan. Kemudian yang 4 lagi adalah sunan. Sunan siapa? Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Daud atau Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Maka dalam periwayatan hadis, dalam kita lihat mungkin yang belajar Bulughul Maram atau kitab yang lain, jika ada di sana rawahu sab'ah, hadis diriwayatkan oleh 7 perawi. Siapa 7 perawi itu? Pertama Imam Ahmad bin Hanbal, yang kedua Imam Bukhari, yang ketiga Imam Muslim, yang keempat Imam Abu Daud, yang kelima Imam At-Tirmidzi, dan yang keenam Imam An-Nasai, dan yang ketujuh Imam Ibnu Majah. Lalu jika rawahu as-sittah, hadis diriwayatkan atau telah meriwayatkan hadis ini 6 orang perawi. Siapa 6 perawi itu? Pertama Imam Bukhari, kedua Imam Muslim, 3 Abu Daud, 4 At-Tirmidzi, 5 An-Nasai, dan 6 Ibnu Majah. Lalu rawahul khamsah, hadis riwayat imam yang 5. Siapa imam yang 5 itu? Selain Imam Bukhari dan Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Lalu ada rawahul arba'ah, hadis riwayat oleh yang 4. Berarti selain Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Siapa mereka? Beliau-beliau Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Ada rawahu tsalatsa, hadis diriwayatkan oleh imam yang 3. Siapa imam yang 3? Pertama Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, dan Imam An-Nasai. Lalu muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu julukan dalam hadis untuk Imam Bukhari dan Muslim. Jadi mereka, jika mereka berdua, beliau berdua nih, Imam Bukhari dan Muslim, meriwayatkan dari satu sahabat yang sama, jalur dari sahabat yang sama, maka disebut muttafaqun alaih atau disebut syaikhani. Kalau dalam hadis kita menemukan rawahu syaikhani, maka fal muradu bihima, yang dimaksud dengan keduanya, yang dimaksud kedua adalah Imam Bukhari dan Muslim. Namun jika dalam mazhab Syafi'i ada misalnya qalahu syaikhani dalam kitab fikih Syafi'i, itu yang dimaksud Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i rahimahumullahu taala. Kalau syuyukh termasuk Imam Subki salah satunya. Nah, itu dalam fikih. Kalau dalam hadis syaikhani sama dengan muttafaqun alaih, yang dimaksud adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah taala wa radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini dalam susunan ilmu hadis, ya. Maka Abu Hurairah ini Masya Allah sangat dikenal, sehingga riwayat beliau itu tersebar baik dalam kitab Sahih maupun dalam kitab As-Sunan. Kalau Imam Ahmad namanya Musnad, Musnad Imam Ahmad. Imam Darimi Musnad Imam Ad-Darimi, ya. Jadi Musnad beliau menamakannya Musnad. Nah, tapi kalau yang Sunan itu tadi yang 4, sementara yang 2 Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu kemudian Imam Abu radhiyallahu anhu ini ketika beliau di akhir hayatnya, nah singkatnya, karena beliau hidup menyertai Nabi SAW kemanapun Nabi pergi, Masya Allah. Kemudian ketika, ya beliau pernah menyatakan begini, aku ini terlahir dalam keadaan yatim, aku ini dari kecil sudah yatim, wahajartu miskinan, dan aku ketika hijrah ke Madinah itu dalam keadaan miskin. Jadi yatim ya miskin gitu. Untuk bisa bayangkan, jadi hanya berkhidmat saja kepada orang-orang itu. Karena beliau ketika beranjak dewasa dalam keadaan yatim, kemudian ketika hijrah pun ke Madinah dalam keadaan miskin. Maka di akhir hayat beliau ada kalimat-kalimat beliau yang sungguh membuat kita haru, ya. Ketika beliau sakit, orang-orang mendoakan beliau agar disembuhkan oleh Allah, tapi justru beliau malah berdoa kepada Allah dengan doa seperti ini. Jadi orang-orang mendoakan agar beliau segera disembuhkan gitu. Karena ini permatanya. Ya, tadi sudah disampaikan, sepakat para sahabat bahwa beliau paling banyaknya meriwayatkan hadis, paling banyaknya hafalan hadis. Lalu sakit, waduh, sahabat kalau lah ini minta kepada Allah agar disembuhkan, tapi beliau justru malah berdoa begini. Ini sakit yang kemudian beliau wafat dengan sakitnya itu, dengan asbab sakitnya itu. Allahumma inni uhibbu liqa'ak. Kita ingat murabi, ya, menuliskan di situ liqa Allah, kan. Bayangkan, ini Abu Hurairah dulu itu ketika sakitnya orang mendoakan supaya sembuh, malah beliau berdoa begini, Allahumma inni uhibbu liqa'ak fa'hibba liqa'i. Ya Allah, aku ini sangat menginginkan berjumpa dengan Engkau, ya Allah.
aku sangat mencintai perjumpaan dengan engkau ya Allah, tolong cintailah ya Allah pertemuanku ini. Jadi beliau minta fahibba liqa'i, ya Allah cintailah pertemuanku ini. Sesungguhnya aku ini ingin sekali berjumpa dengan engkau, tolong ridhoi dan cintai ya Allah. Itu yang terucap dari murid beliau yang Masya Allah, yang dimuliakan Allah dengan selalu membacakan ayat suci Al-Quran dan juga melantunkan hafalan-hafalan hadis, al-hadis an-nabawiyah radhiyallahu anhu. Lalu wa an thamani wa sab'ina sanatan mata fil ami tasi wal khamsin. Beliau wafat pada tahun ke-59 Hijriah. Jadi 59 Hijrah dari hijrah Nabi, pada usia 78 tahun beliau wafat di Madinah Al-Munawwarah. Bertahun 78 usia 78 tahun dan beliau wafat pada tahun ke-59 dari hijrah. Kemudian beliau dimakamkan di Baqi' Al-Qarqad ya. Di Baqi' itu kalau kita masuk dari pintu Baqi', ini ikhwan nanti mudah-mudahan sekarang sudah dibuka umrah ya, ingin berziarah kepada keluarga Nabi setelah dari Nabi di makam dekat makam, atau yang satu ini dengan satu ruangan dengan Nabi ada dua sahabat ya, Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, posisinya dalam qaul mu'tamad, jadi persis lurusan pundak Nabi itu kepalanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ke bawah, kemudian persis lurusan kaki Nabi itu kepala Sayyidina Umar bin Khattab. Sebab ada tiga kaul, ada yang mengatakan lurus, ada yang mengatakan berbeda. Nah yang paling kuatnya dalam idahnya Ibnu Hajar Al-Haythami syarah manasik yang untuk Imam An-Nawawi itu digambarkan, dijelaskan bahwa itu seperti itu posisi makomnya. Jadi kalau kita mengucap salam kepada Rasulullah, maka jarak 1 meter lebih langsung kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, karena beliau lurusan daripada satu langkah ke sini gitu ya, kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, karena lurus kepala beliau lurusan dengan pundaknya Nabi. Lalu 1 meter lebih itu Sayyidina Umar bin Khattab, karena lurusan daripada kaki Nabi SAW. Setelah itu kita bergegas kemana? Ingin kepada keluarga Nabi, kepada Ahlul Baqi', dan di Baqi' itu lebih daripada 10.000 sahabat yang dimakamkan di Baqi'. Bayangkan 10.000 sahabat dimakamkan di sana. Ziarah pertama masuk sebelah kanan itu adalah pemakaman istri Nabi dan putra-putrinya Nabi SAW. Hampir seluruh istri Nabi dimakamkan di Baqi' kecuali dua. Yang pertama, istri pertama beliau Sayyidah Khadijah Al-Kubra di Ma'la. Yang kedua Sayyidah Maimunah itu di Jumum. Jumum itu kalau kita berjalan atau menuju Mekah dari arah Madinah, ada checkpoint sebelum masuk Mekah, itu namanya kawasan Jumum. Nah kurang lebih 1 atau 2 kiloan, 2 atau 3 kilo, perhatikan ke arah sebelah kanan sebelum Masjid Sayyidah Aisyah atau Masjid Tan'im, itu Masjid Sayyidah Aisyah disebutnya, Masjid Tan'im tempat kita miqat ketika umroh dari Mekah. Nah itu sekian kilo dari itu, di jalan tol itu. Nah, tengok sebelah kanan, perhatikan saja, tidak ada bangunan lain, entah kalau sekarang sudah dibangun ya selama pandemik ini, karena alhamdulillah sebelum pandemik dengan izin Allah kami selalu ada yang ngajak gitu ya. Nah, setiap tahun 2 kali alhamdulillah, tanpa kami minta ada aja yang ngajak gitu. Nah itu ada bangunan ya berbentuk 4 persegi panjang ya, kayak kotak begitu. Itu dari tol mungkin hanya 5 meteran di samping jalan tol itu. Nah itulah makam Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW yang wafat dan dimakamkan di situ. Jadi selebihnya seluruh istri Nabi selain yang dua ini dimakamkan di Baqi'. Di mana bundanya? Di Abwa. Ya masih kawasan Madinah tapi keluar dari Madinah itu Abwa. Ya termasuk Sayyid Abdullah wafatnya juga di Madinah Al-Munawwarah, di Gang Atwal dulu itu. Ya sekarang wallahu alam di mana. Cuma ibunda Nabi masih tetap ada makamnya di daerah Abwa ya. Nah demikian sekilas tentang biografi Sayyidina Abu Hurairah. Ada pertanyaan ini tentang Abu Hurairah itu, kok beliau dijuluki Abu Hurairah, apa mendapat kunyahnya Abu Hurairah itu, bapaknya kucing. Ini kan simpang siur, beliau pemilik kucing, beliau begini begitu dan seterusnya, ada Nabi punya kucing di ini. Nah, kita simak bahwa dijelaskan oleh para ahli sejarah, termasuk salah satu dalam kitab yang ada di hadapan saya ini siap. Laqad kana ismu fil jahiliyah Abdus Syams, yang tadi disampaikan. Nama beliau pada masa jahiliyahnya Abdus Syams, hamba matahari gitu.
Lalu kemudian walamma aslama sammahu Rasul alaihi salatu wasallam Abdurrahman. Maka tatkala beliau masuk Islam, berjumpa dengan Nabi di Madinah, beliau hijrah ke Madinah, maka Nabi langsung mengganti namanya dari Abdul Syams menjadi Abdurrahman. Makanya kita umumnya jamaah haji Indonesia ya sekembali dari Mekah itu berhaji maksudnya itu mengganti nama. Artinya karena memang Nabi dulu biasa sahabat-sahabat yang namanya kurang bagus, Nabi rubah, Nabi ganti dengan apa yang bagus. Oh banyak itu. Nama termasuk salah satunya Abu Hurairah, itu Nabi yang langsung berikan. Ganti, jangan Abdul Syams, Abdurrahman. Rahman itu salah satu daripada nama Allah yang mulia, yang maha pengasih. Jadi hambanya Allah yang maha pengasih. Nah, jadi Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi nisbat kepada daerah Daus. Kayak saya Al-Bogori, orang Bogor berarti. Al-Jawi, orang Jawa. Al-Indonesi, orang Indonesia. Ad-Dausi, orang Daus. Al-Yamani, orang Yaman, asal dari Yaman. Nah, walaqad kan atufan ala hayawan. Nah, tercatat dalam sejarah beliau itu sangat penyayang terhadap hewan. Nah, salah satu yang sangat beliau sayangi adalah wakan tauhirrah. Wakana tauhirratun. Beliau memiliki anak kucing. Hirrah itu anak kucing. Ya. Jadi al-qit itu kucing, al-hirrah itu anak kucing. Jadi yut'imuha wa yahmiluha. Beliau senantiasa memberikan makanan memberikan makanan kepada si kucing, anak kucing ini, dan selalu membawanya. Wa yunadzifuha wa yu'iha. Beliau selalu membersihkan, jadi bersihkan gitu ya dari kotoran, masya Allah, dan beliau bawa juga ke rumah ya. Pokoknya penyayang banget, itu penyayang kucing banget. Anak kucing yang beliau miliki ini disayang banget, dibersihkan, dimandiin lah kalau kita itu dibersihkan gitu, dibawa, dikasih makan, kemudian dibawa kemana-mana sampai ke tempat tidur gitu boleh katakan ya, masya Allah. Wahakata du'i Aba Hurairah, dan demikianlah pada akhirnya beliau juluki dengan Abu Hurairah karena Rasul tahu ini selalu senang dengan ini, lalu beliau dijuluki dengan Abu Hurairah. Sama seperti Imam Ali kan, wajah Sayyidina Ali kan dijuluki Abu Turab karena waktu ketiduran itu kan ada ini tanah di ini beliau itu ya, karena beliau tertidur di ini kan banyak tanah di tubuhnya sampai dibilang ya Abu Turab, wahai bapaknya tanah katanya. Abu Turab itu untuk Imam Ali. Nah, untuk Sayyid Abu Hurairah, untuk Abdurrahman bin Sakhr ini radhiyallahu anhu, kunyahnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda. Semoga Allah meridai beliau dan semoga kita yang menyimak dan menyampaikan ini kelak dihimpunkan bersama beliau di akhirat. Ini harapan dan doa kita, walaupun dari segi amal dan makom kita ya mungkin jauh lah ya dari harapan, tapi semoga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak ada mustahil, Allah berkenan nanti menghimpunkan kita bersama beliau radhiyallahu anhu. Amin ya mujibas sailin. Demikian pas jam 6 kurang 2 menit ya kita tutup halaqah subuh kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan tentu saja ada kekeliruan, kesalahan dalam penyampaian. Jikapun itu banyak ataupun ada, itu pasti dari saya pribadi yang dhaif ini. Semoga antum semua berkenan memaafkan dan Allah mengampuni saya, dan yang benarnya semata-mata bimbingan dari Allah. Hadanallahu iyyakum ajmain wallahu al-hadi ila thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.